Mr. Governor, thank you so much for talking to Al Jazeera. I think it's safe to say that you are at the moment one of the most controversial political leaders in Indonesia. There were hundreds of thousands of people demonstrating against you. In the 20 years that I've been in Indonesia, I've never seen those big demonstrations. What do you want to say to the people, all these people who were angry and who were protesting against you? Saya kira situasi sudah berubah ya. Karena rata-rata waktu itu kan mereka hanya melihat potongan dari, saya berbicara 6.000 detik lebih. Yang disebarkan lewat WA grup itu, WhatsApp grup, hanya 13 detik. Tentu informasi yang diterima dari 13 detik berbeda dengan yang kita bicara 6.000 detik lebih. Can you explain to us, why did you refer to Al-Maida in this context? Nah, dalam konteks itu sebetulnya kalau kita lihat dari atas, saya berbicara program. Nah, saya punya pengalaman, biasanya orang-orang di pulau itu hatinya tulus. Nah, saya bingung kenapa dari tahun 2014 hanya dapat 1 yang ikut program, 2015 hanya 1. Nah, makanya waktu itu saya mulai merasa ini pengalaman saya di Bangka Belitung dulu. Dulu minta maaf kepada saya, tidak memilih saya. Karena menurut ajarannya melalui surat Al-Maidah, itu tidak boleh menjadikan Nasrani, saya Kristen, sebagai pemimpin. That this was being used by your political opponents. Tahun 2007, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, presiden kami yang keempat, itu jelas mengatakan kepada saya, Al-Maidah ini tidak ada hubungannya dengan pilkada sebetulnya. Dan dimaksud Al-Maidah juga sebetulnya wali, pelindung. Ya tentu saya percaya sama Gus Dur dong, seorang kiai. Terus teman-teman saya mengatakan, kecuali kita milih pemimpin agama. Ini kan administrator, pelayan gubernur itu. As you said, you're a Christian. Talking about Quranic verses, isn't that considered too sensitive in a country where the majority is Muslim? Saya kira kita sudah sering sebutkan itu, bahkan saya sudah terbitkan buku tahun 2008, itu jadi sangat laku, bestseller, jual buku itu. Tidak ada yang mempersoalkan, bagi saya ini kebetulan mendekati Your book was about the Quran. Iya, resmi, dan buku itu tidak pernah dilarang untuk diterbitkan. Dan nggak ada yang baca. Saya juga sering sampaikan di dalam rapat, di dalam itu. Ini kan menjelang pilkada saja, karena ada Buniyani yang mengambil 13 disebarkan sebetulnya. Dan pelapornya juga semua orang-orang yang ada hubungan satu sama lain. Nah, coba kalau saya tidak ikut pilkada, tidak ada masalah ini. You have apologized several times, right, for what you said. Why did you apologize? Ya, ini sopannya bangsa Indonesia ya seperti itu. Kalau saya mau lewat depan Anda juga saya apologize, saya mau lewat di depan Anda. Nah, saya minta maaf karena masalah ini membuat nasional jadi begitu gaduh. But do you regret it? Oh enggak, aku nggak pernah regret. Jadi kalau kamu ulang lagi di Pulau Seribu, saya akan mengatakan yang sama persis. Karena saya tidak ada niat menghina atau menista agama Islam. So now you're on trial for blasphemy and you're facing 5 years in prison. Since the 1990s, 130 people have been brought to court for blasphemy. Most of them have been convicted. Do you think it's fair to use the blasphemy law in this context against you? Saya tidak tahu, kita hanya taat hukum saja. Kalau memang hukumnya mengatakan begitu, kita ikut saja. Yang pasti, kita sadar di bawah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, sudah 2/3 negara tidak menganut lagi hukum tentang penistaan penodaan agama sebetulnya. Tapi kalau negara kami masih menganut, ya saya harus taat. Ya kan? Tapi bagi saya, ini ada sejarah untuk bangsa ini. Apakah akan membangun bangsa ini di atas fondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, termasuk NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya saya bersyukur kalau sejarah memilih saya untuk di posisi seperti hari ini. Karena seorang Ahok, semua orang harus rethinking about Pancasila, reinventing Pancasila. Ini menarik. Kita mau Pancasila atau mau ganti ideologi? But you say history has chosen you
to be in this position right now? Ya, Why? Kalau ke orang Indonesia suka percaya bilang takdir. Ya kan, saya tidak ada niat menista agama Islam. Rekam jejak saya jelas, saya baik dengan orang Islam, saya punya saudara keluarga Islam. Bagaimana saya bisa menghina Islam? Saya sekolah SD SMP belajar agama Islam. Saya mengerti ajaran agama Islam, saya belajar. Kenapa saya harus menghina agama Islam? Many people say your worst enemy, even your friends tell me this, your worst enemy is your own mouth. You're considered very blunt, very un-Indonesian blunt. You have basically said Christianity is a silly religion. You have been swearing very bad words on live television. Do you feel that you actually offend a lot of people here in Indonesia by your style, by the way you express yourself? Ya tergantung gitu loh. Menurut saya memang sebagai pejabat publik kita tidak perlu bicara yang kasar. Tapi anything else ketika that is mengatakan bad. sebuah kotoran, di kampung saya biasa menyebut itu. Tapi now you're the Nah, di governor sini of the tidak bisa capital. kan? Ya sudah, makanya karena Anda menuntut seperti itu, saya sebagai pelayan yang baik, kalau tuannya ingin saya tidak melakukan itu, saya tidak lakukan. Are you aware that you create a lot of enemies because of that? Enggak juga. Kalau bilang create all enemy, saya juga nggak punya pendukung dong. Persoalannya memang saya kadang-kadang lupa saya pejabat publik. Karena saya hanya merasa saya aktivis yang bekerja, menolong rakyat. Saya juga geram, lihat kemunafikan, korupsi di mana-mana. Saya juga geram. Apalagi berlindung pakai agama, saya geram. But the outcome of all this is that Indonesia at the moment is pretty much divided between, especially Jakarta, but also even beyond Jakarta, between people who support you and people who don't like you. Do you think that your role has become a divider for Indonesia? Makanya sebetulnya ini pertanyaan yang sebetulnya nggak cocok. Kalau saya hubungkan dengan ini nanti orang tersinggung lagi. Saya mau tanya pertanyaan yang sangat natural. Ketika Tuhan mengutus seorang nabi ke dunia, itu divide or united. Semua nabi yang datang dimusuhin. Saya tidak mengatakan saya nabi. Saya hanya mengatakan kita ini sudah mengorbankan banyak nyawa, banyak darah dari pahlawan-pahlawan kita. Memasang fondasi Pancasila. Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika saya ingin ini dibangun rumah Pancasila, saya bukan divide, saya unity dong. But what do you do, for example, to get the people who actually were protesting against you, who are criticizing you, to unite them back with you, basically, to make peace? Ya bagi saya sederhana saja. Kalau saya terpilih kembali, saya akan melayani semua orang, baik yang suka atau tidak suka dengan saya, karena itu sumpah jabatan saya. Tapi kalau Anda mau mengubah negara ini berdasarkan syariat agama, saya akan di depan melawan Anda. You're talking about Saya pasti depan melawan Anda karena saya tidak mau nyawa korban orang dikorbankan seenaknya saja. you're talking about the Islamic Defenders Front, for example, right? It's one of the groups that have been at the Sekarang saya forefront. tanya sekarang, apakah semua umat Muslim Indonesia merasa FPI itu adalah wakilnya mereka? We are talking about the Islamic Defenders Front, who have been at the forefront of the struggle against you, basically. They've been known for violent actions against religious minorities. The question is, why has never been made any serious efforts to disband this organization until now? Anda mesti tanya kepada yang berwenang, ya, kepolisian. Kita nggak bisa nutup. Kita nggak bisa melarang, karena kan government pemerintah di Indonesia, gubernur itu tidak membawahi kepolisian. So you didn't have the power to Kita do nggak that? bisa. So who has the power to do that? Kepolisian yang harus lakukan, saya kira. Memang wewenangnya ada di mereka. Yang penting kan begini, kalau dia melakukan anarkis, itu ada Menteri Agama, ada Menteri Dalam Negeri, ada Kejaksaan. Ketika sebuah ormas atau apa melakukan sesuatu yang bertentangan, mereka harus diperingati. Ya kan, kalau dia enggak, ya silakan tanya kepada menteri, kenapa tidak? Saya tidak tahu. But the president, for example, President Joko Widodo is one of your most important allies. He hasn't done much as well to actually come out in your support. Are you disappointed in him? Oh enggak dong. Saya sebagai teman tetap teman. Saya yakin selalu Presiden Jokowi mempunyai strategi yang baik.
Beliau mempunyai strategi yang baik. Dia memang tentu dipengaruhi dengan budaya Jawa. What is his strategy? Saya kira strategi orang Jawa jelas ya. Menang pun tidak membuat musuh merasa kalah. Ya kan, dia menang pun tidak terlalu beeuforia. Nah, saya kira beliau sanggup melakukan itu dengan baik. Dan saya percaya kepada beliau. Beliau seorang nasionalis. Beliau akan taat kepada konstitusi dan akan menegakkan konstitusi. Kita bisa lihat belakangan beliau sangat firm. But he hasn't also done anything concrete yet about the Islamic Defenders Front, for example, or to defend religious freedom, religious tolerance, because there's been many cases against religious minorities also since he was the president. I think 194 attacks against religious minorities only in 2015. Don't you think the president should be doing more? Nanti kita lihat saja. Saya kenal beliau kok. Ya kan? You talk to him about this? Ya, kita nggak ada waktu untuk ketemu sekarang. He's too busy. Or you too busy? Ya, saya tidak enak ke sana kan. Dalam status seperti ini. Nanti merepotkan posisi beliau. Karena kelompok ini kan menuduh seolah-olah presiden membela saya. Padahal kan tidak. Presiden kan kalau mau membela saya bisa dipotong di kepolisian atau di jaksa. Justru presiden membiarkan proses hukum berjalan dengan baik. Sehingga ini jadi satu pelajaran buat negeri ini. But you're sure he still supports you? Ya secara pribadi support, tapi secara hukum saya jalanin. Nanti hukumnya akan membuktikan, hakimnya akan membuktikan. You talked about it before, but how worried are you about the direction Indonesia is currently going in? You're talking about Indonesia as it's officially a secular state with 6 official recognized religions, among them also Christianity, of course. Do you see that Indonesia is heading in a direction where this multi-religious system is going to be eroded and maybe eventually disappear altogether and it becoming more Islamic? Saya kira enggak. Islam di Indonesia sangat berbeda. Islam di Indonesia itu betul-betul ngerti mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang damai. Karena penyebaran Islam di Indonesia itu melalui perdagangan. Kita mempunyai budaya yang berbeda. Itu kita namakan Islam Nusantara. Jadi Islam yang sangat toleran, sangat cinta damai, sangat memaafkan. Itu diajarkan dari kecil. But you can see in the last decade, you can see that there's more conservative Islam coming into daily life in Indonesia. Saya ngerti. Saya dengan saudara saya pun, saya pikir dia juga dipengaruhi oleh Islam yang dari berpakaian. There's definitely a change going on, right? Dari pakaian, dari apa. But how do you feel about that? If you see itu that? yang disebut dari Bung Karno, presiden pertama kami. Kalau Anda mau jadi Islam, tidak perlu jadi orang Arab, orang Timur Tengah. Anda jadi Kristen, ya nggak perlu jadi orang Yahudi. Anda jadi orang Hindu, tidak perlu jadi orang India. Ya Anda mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, tetap jadi orang Indonesia. Ini kan soal kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saya yakin mayoritas bangsa ini masih sesuai dengan track ideologi kami. But you think it's under threat and it has to be strengthened to this belief of multi-religious? Saya kira ini makin kuat sekarang. Setelah kejadian ini justru makin kuat. Kita makin sadar, kita tidak bisa diam. Bahwa ketika para pahlawan sudah mengorbankan nyawa untuk dirikan fondasi ini, kami nggak boleh diam ketika ada orang mau membongkar-bongkar fondasi. Kami harus berani juga untuk melawan. What can you do against it? What do you mean by not staying silent? What do you? Ya kita suarakan bahwa kita negara Pancasila, kita negara yang sangat toleran. Kita kelompok-kelompok agama pun menyampaikan tidak ada ajaran agama yang ngajarin bunuh orang, mau gantung orang, seperti yang diteriakkan gitu loh. Itu ajaran agama mana? Because personally, you are also a Christian. You're a minority in this country. How is it like at the moment to be a Christian in Indonesia? Saya tidak pernah merasa sebagai minoritas. Makanya waktu saya memulai jadi bupati di Belitung Timur, 93% Muslim. Dan kursi parlemen DPRD dikuasai 55% fraksi Partai Islam. Kenapa saya berani mencalonkan diri jadi bupati? Karena saya yakin bangsa kami, ada rakyat itu mengerti tentang karakter yang teruji. Dia akan memilih orang yang bisa memajukan mereka.
Ini konsep yang harus kita miliki. Waktu mereka memilih saya tanya, ada satu Ustadz, kenapa pilih Ahok? Oh, kalau saya yakin Islam akan lebih maju di bawah pemimpinan Ahok. Karena Ahok ini memenuhi 4 sifat yang disyaratkan dari Nabi Muhammad untuk seorang pemimpin. Ada jujur, cakap, sidik, fatona, tablik, amanah. Disebutkan. Walaupun dia belum mendapat hidayah menjadi seorang muslim. Karena hidayah itu milik Allah. Jadi dia yakin kalau orang walaupun belum mendapatkan hidayah, kalau dia memiliki pengajaran konsep pembangunan yang Islami, maka umat Islam akan lebih maju. Do you think with the case against you and also all these people protesting on the streets, can you still be elected governor? Tidak, ya tahu Tuhan yang tentukan. Karena kekuasaan itu milik Tuhan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Because before Nanti this, kita tunggu saja 15 Februari. before this happened, you were really high up in the polls. It seems it was not going to be any problem for you to become the governor again. At the moment, after this all happened, your ratings went down. Ya, itulah yang saya katakan. Do you see it's a political Itu saya katakan attack? beberapa orang yang tidak suka dengan yang saya lakukan, orang yang tidak ingin saya terpilih jadi gubernur, menemukan cara untuk menggeser ini. So why didn't they want you to become the governor? What was their problem? Saya nggak tahu, mungkin karena saya terlalu memotong banyak korupsi, kita membuka transparansi, dan tidak ada transaksi tunai di dalam Pemda DKI, dan kita memotong. So you made a lot of enemies among the people who were corrupt? Ya, some say like that. So, but you still are hopeful that people will, despite this case, will still vote for you? Ya, saya percaya saja kalau nanti kita buktikan di sidang, saksi pelapor banyak yang palsu, dan mereka saling ada berhubungan dengan FPI, tentu masyarakat akan berpikir ulang. So it's all political? You think the Ya, attack saya against kira you ini is politik. Kalau political? kemarin kalau saya mundur, memang ada permintaan kalau saya tidak mau ribut kasus ini, saya mundur saja dari pencalonan, maka beres. So you didn't think Ya, about saya it? sih tidak ikhlas kalau Jakarta harus ditinggalkan ke orang-orang yang harapkan saya mundur. Why? Why was it? That would be the easiest Ya, option. kenapa? Hanya karena takut di fitnah kita harus mundur melakukan pekerjaan besar untuk rakyat. You're not only Christian, but you're also ethnic Chinese. A lot of people also in the Chinese community are very worried about the situation right now because there's growing anti-Chinese sentiments. Because some of them say maybe it's better Ahok stands down because it gives us trouble. How do you feel about that? Itu kalimat bukan saya dengar sekarang, sudah saya dengar sejak tahun 2004, 2005. Do you understand where these anti-Chinese sentiments come from? Because a lot of people here feel, of course, the Chinese own a lot of money, a lot Ini of udah dari business. zaman Belanda. So the sebetulnya. gap is very Dari zaman big. Belanda. Itu kan pemisahan. Ini memang diteruskan oleh beberapa oknum pemerintah pejabat kita. But do you think you can close that gap between the rich Chinese and the people who feel Yeah. jealous or envious about? Ya, tugas kami kan mengadministrasi keadilan sosial sebetulnya. Makanya saya sangat sosialis berpikir karena Pancasila itu adalah sosialis kalau kita berpikir. Nah, saya yakin kalau orang bawah ditopang, disubsidi dengan pajak yang orang kaya ini, maka ini akan menghilangkan gap ini. One problem with that is there's a lot of criticism on your eviction policies in Jakarta. You have cleaned the riverbanks basically because of the yearly floods in Jakarta. So there were a lot of slums, and these people have been moved to low-cost apartments, but many of them have not gotten a new house and they're now homeless. So people have called this policy quite heartless. What can you do for these people? How Sebetulnya do you kalau data itu respond? nggak betul. Kami tidak mungkin melakukan relokasi sebelum apartemen low-cost apartemen selesai. Jadi tidak benar kalau bilang nggak dapat rumah. Itu adalah orang-orang yang tidak KTP di sini. Tapi kalau dia KTP di sini pasti dia dapat. Not all of them. Not all of them, they don't want. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau kamu kita pindahkan ke sana, kamu tidak mau, saya nggak bisa maksa. I heard from some reliable sources that you're nominated to have the Nobel Peace Prize this year. Do you feel you deserve it? Ya, saya juga dengar dari beberapa berita, saya lihat ada website orang bilang Ahok for Nobel gitu ya. Nah, saya merasa sebetulnya saya nggak pantas untuk terima Nobel ini.
Masih banyak kayak misalnya Pak Syafi'i Ma'arif, yang bekas yang Ma'arif Institute. Masih ada Gus Dur sebetulnya. You mean Islamic leaders in Jadi Indonesia? masih banyak sekali leader-leader yang menunjukkan pluralisme untuk memperjuangkan. Misalnya Ibu Megawati, ya kan, kita lihat juga ada banyaklah pemimpin partai kita yang memperjuangkan itu semua. Ya So kan, you're ada not the Pak right Surya, person, you think? Ya, saya kira saya terlalu junior ya untuk dinominasikan seperti itu. Tapi ya tentu kita menghargai kalau ada orang menominasi seperti ini. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia ada nominasi untuk Nobel. Because that would Saya be the tidak first tahu time. sudah diterima atau tidak, saya tidak tahu. Your political career, where is it going after your, suppose you're going to be elected governor in February? Do you have any ambitions to become the first ethnic Chinese president of Indonesia? Saya tidak pernah masuk ke politik dengan ambisi mau menjadi the first ethnic Chinese. Itu kan istilah orang kepada saya. Saya masuk ke politik karena saya tidak sanggup lagi menolong orang miskin. So the question is, do you want to become Kuncinya sederhana. the president of Indonesia? Kalau ada orang yang baik jadi presiden untuk memenuhi keadilan sosial, saya tidak mau jadi presiden. Tapi kalau tidak ada orang yang mau mewujudkan keadilan sosial, yang mau membangun rumah Pancasila, harus jadi presiden. Saya mau jadi presiden. Bukan karena sebagai etnis Chinese-nya, tapi dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai cita-cita proklamator. Itu yang mau saya lakukan. Next time, next election, or? Saya tidak tahu. Saya sampai katakan kalau ada orang sudah baik, kayak Pak Jokowi sudah jadi presiden yang baik, buat apa saya jadi presiden? Buat apa? Thank you so much, Mr. Sama-sama. Governor, for talking to Al Jazeera. Thank you so much. Sama-sama. Thank you.